Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang insyaallah mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara-saudara kita masih banyak yang lalai terhadap kewajiban menuntut ilmu, di mana saudara-saudara kita yang lain mungkin masih diberi ujian oleh Allah SWT berupa sakit ataupun ujian-ujian dunia yang lain. Mudah-mudahan kita bersama saudara-saudara kita yang kita cintai dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita akan meneruskan pembahasan sirah nabawiyah kita, napak tilas kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah sampai di detik-detik terakhir kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Alhamdulillah, kita meneruskan kembali ini sampai ke 2 atau 1 hari sebelum Rasulullah meninggal. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari 1 minggu sebelum Rasulullah meninggal, itu gejalanya juga telah kita sebutkan. Sekarang alhamdulillah kita sampai ke bagian akhir insyaallah. Kemudian di 2 hari, 2 hari dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaumas sabti au yaumul ahad, dan di hari Sabtu atau di hari Ahad, kita selalu mengucapkan hari Ahad, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu baru. Kalau hari Ahad itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah memakai. Sudah memakai hari Ahad, karena hari Minggu itu baru dirubah ketika Portugis datang ke Indonesia untuk menjajah, karena mereka menisbatkan hari Minggu itu kepada seorang pendeta mereka, Santo Domingo. Jadi dirubah harinya jadi hari Ahad, jadi hari Minggu. Sebenarnya Indonesia menggunakan Ahad, menggunakan Ahad. Buktinya mana? Habis Ahad, Isnani, 2, Senin, Selasa, Sulasa, Arbi'a dari kata 4, hari keempat. Begitu juga Khamis, hari ke-5, Jum'ah, Jum'ah, Sabat dari Sab'ah, hari ke-7. Jadi seperti itu. Kita menggunakan kata Ahad. Wa yaumas sabti awil ahad, dan di hari Sabtu atau Ahad, wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffata. Rasulullah SAW merasakan penyakitnya yang pada dirinya berkurang. Dan ini memang sunnatullahnya orang ketika sakaratul maut. Biasanya kalau orang sudah puncaknya sakaratul maut,
begitu masih lama sakaratul mautnya, 2 bulan lagi sakaratul mautnya, atau 1 bulan lagi, atau setengah bulan lagi sakaratul mautnya, itu sedang tinggi-tingginya sakit. Ya. Kan tapi kalau kurang 1 hari atau kurang 2 hari biasanya sehat kembali. Sering kan begitu, disuruh pulang sama dokter, udah sehat Pak. Nah itu bahaya. Ya. Itu berarti pertanda dia sudah dekat. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya. Jadi merasakan bahwa penyakitnya berkurang. Ya. Kemudian fakharaja sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini li salati dhuhr. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipapah keluar dengan 2 orang sahabat untuk melakukan atau menunaikan salat zuhur. Ya. Di saat posisi beliau sedang sakaratul maut, tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan, beliau dipapah oleh 2 orang sahabat untuk menunaikan sholat zuhur. Ya. Dan inilah pendapat yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Sholat itu, ya, meskipun orang nggak bisa berdiri, duduk. Ya. Nggak bisa duduk, tiduran. Ya. Nggak bisa dengan sholat tiduran, ya, dipakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, dikasih tahu bahwa ini waktunya sholat zuhur, ini waktunya sholat asar, ini waktunya sholat maghrib, dibisikin. Ya. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ya sudah, orang nggak bisa sholat, sudah nggak bisa apa-apa, tinggal tidur, ya. Entah sadar entah nggak sadar, yang penting sudah biasa sholat, ya insya Allah tetap Allah ma'fu, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, ya, tetap diberi tahu bahwa ini waktunya sholat, dibisiki. Kalau udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa dengan isyarat, nggak bisa apa, ya, dikatakan hidup nggak hidup, meninggal nggak meninggal, tapi tetap itu mendengar, ya. Insya Allah dia tetap mendengar, jadi tetap dikasih tahu. Kemudian wa Abu Bakar yusalli bin nas, dan masih Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, ya. Bukan Rasulullah yang menjadi imam di sini, karena Rasulullah sudah tidak mampu, ya, untuk menjadi imam. Maka Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Kemudian Abu Bakar, ya, setelah melihat Rasulullah datang, Abu Bakar itu sengaja menelatkan dirinya, datang seolah-olah diperlambat supaya terakhir datangnya. Tapi tetap, ya, Abu Bakar itu jalan pelan-pelan, ya, atau dalam sebuah riwayat yang lain mundur secara teratur. Abu Bakar As-Siddiq ini setelah melihat Nabi datang. Kemudian fa'auma ilaihi, ya, bi an la yata'akhkhar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat, ya, kepada Abu Bakar untuk jangan sampai telat. Maksudnya jangan ngalah, udah kamu aja yang jadi imam, ya. Jadi Abu Bakar meneruskan, ya, sholatnya agar tidak mundur, kata Rasulullah SAW, ya. Karena Abu Bakar ini orang yang tahu diri, ya. Orang yang paling tahu diri itu adalah sahabat. Ya. Sahabat itu adalah manusia yang paling tahu diri. Mereka tahu bahwa mereka itu murid, ya. Bahwa gurunya adalah manusia yang sempurna, manusia yang maksum, bebas dari salah dan dosa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, siapakah para sahabat dibanding Nabi SAW? Ya, jadi Muslim itu jadi Islam itu orang yang bisa, ya, menjaga, menghormati guru-gurunya. Ya. Bukan gurunya salah, dicari kesalahannya. Boro-boro salah, ya kan? Nggak salah aja dicari, salahnya di mana lo? Ya. Begitu dapat salahnya, habis. Ya. Diomongin lah, ya. Dicaci, ya. Dirusak harga dirinya sebagai seorang Muslim. Ya, ini memang realita. Ya, ada orang yang kurang ajar sama para guru-guru. Ya. Bukankah salafus saleh itu, ulama-ulama salafus saleh itu adalah guru-guru kita, ulama-ulama yang sudah disepakati keilmuannya, ya, dianggap nggak tahu bahwa hadis ini dhaif. Ya.
Ya kalau Imam Syafi'i atau 4 imam yang lain itu nggak tahu tentang hadis dhaif atau sahihnya, apalagi kita. Mereka itu udah dikehendaki sama Allah SWT, mazhabnya bakin, tersisa di antara mazhab-mazhab yang lain. Tapi Allah menentukan, mentakdirkan mazhab yang masih tersisa sampai sekarang itu 4. Jadi ya, kita harus tahu diri. Ya. Ketika kita mengkomentari para ulama, awas, hati-hati. Karena apa? Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Dan dagingnya ulama itu beracun. Ya. Jangan seenaknya, oh Imam Syafi'i nggak tahu dalil ini. Dalam hal ini kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Kurang ajar banget. Ya, ya kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu memang tidak menulis kitab hadis. Nggak menulis kitab hadis. Satu-satunya imam fikih, ya, mujtahid mutlak yang tidak menulis kitab hadis hanya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i fokus terhadap lughah, bahasa. Contohnya Al-Imam Syafi'i menulis kitab-kitab tentang syair-syair yang dibuat langsung oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah pencetus ilmu mustalahul hadis, usulul fiqh. Itu semua yang mencetuskan adalah Imam Syafi'i. Ya, beda dengan Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik Muwatta, kalau kita lihat kitabnya madhab Imam Malik Al-Muwatta, itu hadis. Ya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu, musnad. Ya. Hadis juga. Tapi kalau Imam Syafi'i itu langsung permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Dan ada memang kitabnya Diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i memang bukan nggak menulis, beliau nggak menulis kitab hadis, nggak ngerti hadis, enggak. Ya. Karena memang Imam Syafi'i itu sekali mendengar hafal. Ya. Bahkan kitab Muwatta Malik, Imam Malik gurunya, itu beliau hafalkan sekali mendengar. Jadi datang ingin berguru kepada Imam Malik, ya. Kata Imam Malik, kamu belajar dulu Muwatta. Saya setelah hafal, dari cover sampai cover saya hafal. Itu Imam Syafi'i. Tidak mendengar satu kali perkataan kecuali dia hafal. Ya. Itu Imam Syafi'i. Yang kalau melihat tumitnya perempuan, tumit, baru kaki. Tumitnya perempuan tersingkap, Imam Syafi'i melihat, itu hafalannya hilang. Apalagi orang yang mengatakan, kami lebih tahu dari Imam Syafi'i. Kira-kira sering lihat tumit nggak? Sering. Apalagi di zaman ini. Ya. Boro-boro tumit. Ya. Bupati buka paha tinggi-tinggi, lebih sering lagi. Ya. Kalau tumit mungkin ditutup pakai sepatu. Dari situnya aja, matanya Imam Syafi'i memandang hal-hal yang maksiat itu sedikit dibanding kita. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taalaan sadar bahwasanya Rasulullah datang meskipun Rasulullah sedang dipapah. Kan tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan mundur. Tapi Rasulullah memberikan isyarat suruh teruskan. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meneruskan sholatnya. Ya, kemudian setelah selesai sholat, ya, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, duduk. Ya, kemudian mereka berdua mendudukkan Rasulullah di sebelah kiri sehingga Abu Bakar mengikuti, ya, Rasulullah SAW, ya, dan memperdengarkan takbir Rasulullah SAW kepada para jamaah. Ya. Jadi setelah itu Rasulullah SAW sholat bersama Abu Bakar, selesai duduk, ya. Ya, jamaah para sahabat itu bertakbir semua karena menganggap Rasulullah SAW sudah sembuh, hanya ingin memulihkan kondisi saja, ya. Akan tapi ya Allah berkehendak lain. Ya. Kemudian, ya, akhiru yaumin fi hayatihi, ya, akhir sehari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di hari Ahad, ya, memerdekakan seorang budak-budaknya. Jadi budak-budaknya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya. Luar biasa. Ya. Rasulullah
hanya memiliki 6 atau 7 dinar yang dimiliki sama Rasulullah SAW. Berarti setiap harinya Rasulullah nggak memegang uang. Ada uang sekarang, ya dibuat makan sekarang. Ya. Karena diberi pilihan oleh Allah. Kau akan menjadi nabi yang kaya, yang mendapat dunia, atau yang kau mendapat akhirat. Rasulullah memilih mendapatkan akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis, ya diperkuat dalam sebuah hadis yang sahih, posisiku dengan orang fakir miskin di akhirat kelak seperti ini. Ya. Seperti ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat. Ya. Makanya, ya, jangan terlalu menghina sesama orang-orang fakir miskin. Karena derajat mereka itu lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang kaya lebih jauh? Karena hisapnya banyak. Hisapnya banyak. Akan tapi ini bukan sebuah dalil kita harus jadi miskin. Tidak. Ya. Orang-orang sering salah menafsirkan dengan salah perkara-perkara. Oh, Islam itu nggak boleh kaya. Justru seorang muslim itu harus kaya. Karena apa? Sifat miskin itu kalau nampak, kalau berwujud miskin itu, apa syariatnya dalam Islam? Diperangi. Kata Umar bin Khattab, seandainya kemiskinan itu nampak nih, aku akan perangi. Karena kemiskinan dan kekafiran itu bedanya tipis. Berapa banyak orang yang miskin murtad? Hanya 1 dus Indomie, 1 dus mie sedap. Ya. Hanya perkara makan, perkara perut, miskin. Ya. Dan membuka juga orang-orang yang kaya, itu membuka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Itu luar biasa. Makanya terjadi selisih pendapat di antara ulama. Mana yang lebih afdol? Orang kaya yang bersyukur atau orang yang miskin tapi bersabar? Kalau orang miskin bersabar, itu sabarnya untuk siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau orang kaya yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dia mampu menyedekahkan hartanya di jalan Allah, bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, ini manfaatnya bisa dirasakan oleh umat. Ya, terlepas perbedaan itu, ya memang lebih afdol orang kaya yang bersyukur. Jadi Islam itu jangan dianggap, Islam itu tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama itu harus zuhud. Memang zuhud ajaran Islam, tapi jangan berlebihan. Ya. Di zaman Imam Malik itu ada imam ahli Mesir. Imamnya orang-orang Mesir. Lais bin Sa'ad. Ya, ulama yang bernama Lais bin Sa'ad. Ya, pendapatnya banyak berbeda dengan Imam Malik. Ya. Lais bin Sa'ad ini dikenal ulama yang sedekahnya itu triliunan per tahun. Dinar. Ya. Orang-orang Mesir, siapa saja yang datang ke rumahnya, mau dengar hadis, mau dengar apa, dikasih. Dikasih. Ya. Kasih dinar. Ya. Dinar emas, dirham perak. Itu Lais bin Sa'ad. Ya. Kalau kita masih penasaran, baca Lais bin Sa'ad, cari, googling. Itu paling kaya. Ulama paling kaya. Ya. Lais bin Sa'ad. Ulama-ulama yang lain itu diberi. Ya. Diberi harta, sedekah. Ya. Diberi hadiah. Ya. Apakah jatuh miskin? Enggak pernah jatuh miskin. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah 6 atau 7 dinar yang ia miliki, serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Ya. Memberikan hadiah senjata-senjatanya, nih anak kasih ke kaum muslimin sekarang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu di malam harinya Ummul Mukminin Aisyah membawa lampunya dibawa dalam posisi mati, ya, kepada seorang tetangga perempuan. Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, berikanlah kami sedikit dari minyak supaya minyak ini bisa menghidupkan lampu.
Ya, beda sama sekarang. Kalau sekarang tinggal pencet. Ya. Kecuali belum beli listrik token. Kalau udah bunyi itu, ya. Kalau udah bunyi, wah punya siapa sih ini? Jangan-jangan punya aneh nih. Keluar sarungan pakai sarung dilihat. Aduh, udah bunyi nih. Di atas jam 9 nggak bisa ngisi. Ya kan? Kecuali listriknya masih model zaman dulu. Meteran, bayarnya ke PLN. Ya kan, kalau sekarang kan nggak butuh bayar ke PLN, ngantri-ngantri, udah isi aja, isi. Cuma bunyinya itu kadang suka bikin nggak enak, ya, bikin pusing, ya. Apalagi lihat saldo nggak ada duit, ya kan? Ya sabar sudah, insya Allah Allah beri jalan keluar. Ummul Mukminin, ya. Istrinya Rasulullah SAW minta minyak kepada umatnya supaya bisa nyala, bisa menerangi rumah Rasulullah SAW. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nabi, ya, akhir, ya, penghulunya para nabi, mau meninggal rumahnya gelap. Gak ada lampunya, lampu ada, cuma minyaknya nggak ada. Zaman anak dulu waktu anak kecil belum ya masih kelas 2 atau kelas 3 SD itu ngaji pakai bawa itu apa? Apa itu namanya? Petromak. Ya. Kompornya nggak ada kompor gas, masih pakai minyak tanah. Yang kalau dimasukin puter-puter gini tuh. Ya. Itu dulu anak ngaji pakai itu. Bukunya luar biasa, Iqra. Itu buku dari zaman kapan itu? Mungkin dari zaman-zaman sebelum anak udah pakai Iqra. Luar biasa pahalanya yang menulis itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu nggak ada. Lampu itu nggak ada. Apalagi anak besar di Madura. Tahun berapa anak kelas 5 SD itu Madura mati lampu. Karena kabelnya itu putus di bawah laut. Kena jangkarnya kapal katanya. Tapi ya wallahu a'lam itu sempet 3 bulan apa 2 bulan. Sempet padam, bergantian. Hidupnya siang, kalau malam mati. Ya, anak lebih milih malamnya aja yang hidup, siangnya mati, supaya nggak sekolah. Itu dulu ya. Jadi Rasulullah SAW kehabisan minyak. Ummul Mukminin Aisyah meminta minyak kepada tetangganya. Ya. Kemudian, ya, berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki, ya, untuk lampu kami. Kemudian gak berhenti sampai di situ. Baju besinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih saat itu tergadaikan kepada orang Yahudi. Digadaikan. Posisi saat itu tergadaikan baju perangnya Rasul SAW dengan harga 30 sok takar gandum. Minyak habis, baju besi udah nggak bisa digadein karena sudah tergadaikan ke orang Yahudi. Ya. Jadi luar biasa. Kemudian hari terakhir meninggalnya Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, annal muslimina bainahum fi salatil fajr yaumul isnain. Diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat itu kaum muslimin salat subuh di hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka. Rasulullah SAW tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah. Jadi tirai kamarnya dibuka. Rasulullah melihat, ya. Sahabat yang pada saat itu ada di masjid ya terkaget. Oh, Rasulullah melihat kita. Nah, itu di hari subuhnya. Kemudian kasyafa satra hujrati Aisyah fanadhara ilaihim wa hum fi sufufis shalah, dan para sahabat itu berada di shaf salat, sudah mau melaksanakan salat. Tsumma tabassama yadhak, kemudian Rasulullah SAW melihat itu tersenyum, tertawa. Sifatnya Rasulullah SAW itu tersenyum. Tertawa iya, tapi enggak terbahak-bahak. Orang yang sering tertawa, yang sering terbahak-bahak,
itu lihat. Wibawanya kurang dilihat orang. Lihat aja. Nah, kalau ketawa, kalau lagi majelis ketawanya paling kenceng. Lihat aja. Jarang ada orangnya. Disepelekan orang. Ya, karena orang berwibawa itu seperti itu. Rasulullah SAW ya nggak pernah ketika bereaksi ngobrol sama orang, nggak pernah alisnya ngangkat atau matanya melotot, nggak pernah. Tersenyum. Kalau penting ngomong, nggak penting diam. Nggak banyak omong. Karena apa? Ketika orang yang nggak banyak ngomong itu ngomong, orang itu pasti, wah ini mau ngomong apa nih? Sama kayak kucing, tiap hari meong, 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 meong terus. Ya. Beda dengan singa atau macan. Sekali mengaum, diam. Jadi sifatnya Rasulullah SAW seperti itu. Tersenyum iya, tertawa iya, tapi tidak terbahak-bahak. Kemudian fanaqasa Abu Bakar ala aqibaihi liyusalli shaf. Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW melihat dari tirai dan Abu Bakar pun ya, mundur ke belakang untuk mencapai shaf karena mengira Abu Bakar mundur karena mengira Rasulullah melihat mau keluar. Ya. Anas berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda hingga membatalkan sholat karena bahagia dengan munculnya Rasulullah SAW. Jadi sempat mau mundur tuh Abu Bakar. Akan tapi Rasulullah tidak keluar, hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya untuk meneruskan sholatnya. Teruskan sholat. Berarti Rasulullah tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Yang tirai tadi dibuka, ditutup lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikutnya. Berarti ya, meninggalnya Rasulullah SAW setelah subuh. Karena duhur di hari Ahadnya nggak ada. Tidak melaksanakan sholat kembali. Berarti sholat yang terakhir Rasulullah lakukan adalah sholat subuh. Setelah itu tidak ada sholat lagi. Untuk berikutnya Rasulullah tidak melaksanakan sholat karena meninggal. Walamma irtafa'ad duha, ketika beranjak waktu duha, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata. Rasulullah SAW memanggil Fatimah. Ini di waktu duha masih ada umur Rasulullah SAW. Ya. Memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Jadi Fatimah dipanggil. Setelah dipanggil, Fatimah dibisiki oleh Rasulullah SAW. Ya. Fasaraha bisyai'in fabakat. Kemudian Fatimah dibisiki oleh Rasulullah dengan sesuatu. Lalu Fatimah menangis. Summa da'aha, dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Ta'aliya Fatimah. Dibisiki lagi, fasaraha bisyai'in fadhahikat. Dibisiki oleh sesuatu yang baru, kemudian habis menangis, berubah Fatimah jadi tersenyum, tertawa. Ya. Ummul Mu'minin Aisyah takjub. Faqalat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha, fasa'alna an dzalik, bertanya tentang itu. Kamu tadi dipanggil oleh Nabi, dibisiki sesuatu, kamu menangis. Kemudian kamu dipanggil, dibisiki sesuatu, kamu tertawa. Apa itu wahai Fatimah? Faqalat sarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW telah memberikanku kabar, kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasannya umur beliau tidak lama lagi. Maka Fatimah sebagai seorang anak yang sifat manusiawi, ia ditinggal ayah, siapa ditinggal ibu, pasti menangis. Yang nggak menangis ya manusia, hatinya tercipta dari batu mungkin.
Kalau masih kolbunnya masih sehat, menangis. Kalau udah mayit, kolbunnya selesai. Ya. Hanya menangis. Ya seorang anak mau ditinggal ayahnya, apalagi ayahnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pasti sedih. Kemudian dipanggil lagi, ya, Fatimah, dan diberikan sesuatu informasi sehingga Fatimah tersenyum. Ummul Mukminin Aisyah tanya, apa itu? Maka Fatimah menjawab, ya, dari kalangan keluarganya Rasul, ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW adalah Fatimah. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, ya, keluarganya Rasul, ahlul baitnya Rasul, itu yang pertama kali menyusul adalah Fatimah. Nah, setelah itu, informasi itu yang membuat Fatimah tertawa dan tersenyum. Kemudian Nabi memberikan gelar kabar gembira kepada Fatimah, ya, bahwasanya Fatimah merupakan penghulu wanita di surga. Jadi Fatimah, ya, adalah penghulu ya wanita di surga, di dunia juga. Ini terdapat di kitab riwayat lain menunjukkan bahwa dialog dan kabar gembira tersebut terjadi bukan pada hari terakhir hidup Rasulullah SAW, ya, tetapi terjadi pada minggu terakhir di kitab Rahmah lil Alamin. Fatimah melihat penderitaan berat yang dialami oleh Rasulullah, maka ia berkata, betapa menderitanya engkau, wahai ayahku. Nabi berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Jadi maksudnya, setelah hari ini, gak akan ada lagi cobaan, ujian yang akan dialami oleh ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Fatimah. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyirin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata bi annaha sayyidatu nisa'il alamin. Rasul memberikan kabar gembira bahwasanya Fatimah adalah penghulu perempuan di dunia. Ya. Kemudian wara'at Fatimatu ma bi rasuli. Ya, Fatimah melihat apa yang dialami oleh Rasul, ya, yang sakit, yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laisa ala abik karbun ba'dal yaum. Gak akan ada karb itu ujian atau sesuatu yang gak enak menimpa diri, itu karb. Ya. Ba'da al yaum. Ayahmu setelah hari ini gak ada karbun lagi, gak ada bala lagi. Ya. Karbala, karbun wabala. Apa Karbala itu? Ada peristiwa penting di tempat yang namanya Karbala. Hah? Dibunuhnya Sayyidina Husain. Rombongan 80 orang. Ya, 80 orang. Ya. Semua pemuda yang ada di barisan Sayyidina Husain dibunuh. Hanya menyisakan nisa, perempuan dan anak kecil. Siapa anak kecilnya? Ali Zainal Abidin. Kemudian Rasulullah SAW wada'al Hasan wal Husain. Kemudian Rasulullah memanggil Hasan dan Husain. Ya, ini ahlul baitnya Rasul SAW. Jadi dipanggil oleh Rasulullah. Ya. Wa awsa bihima khaira, dan berwasiat kepada mereka berdua dengan wasiat yang baik, ya. Dan mendoakan mereka berdua, ya. Memanggil Hasan dan Husain, kemudian mencium keduanya, ya. Dalam riwayat yang lain setelah dicium, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan,
ya, Hasan dan Husain sayyidu sababi ahlil jannah. Ya, pemimpin pemuda ahli surga. Kenapa Rasulullah mengatakan sayyidu sababi ahlil jannah? Karena Rasulullah tahu bahwa cucunya Hasan dan Husain meninggal saat usia muda. Hasan bin Ali bin Abi Thalib diracun. Ya, usianya masih muda. Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, itu juga meninggalnya di Karbala, ya, dibantai keluarganya di Karbala. Kemudian setelah mendoakan Hasan dan Husain dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik, selanjutnya Rasulullah SAW memanggil istri-istrinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Kemudian penyakit Rasulullah SAW semakin parah dan bertambah berat. Dan muncul pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar. Siapa yang meracuni? Yahudi. Yahudi itu nggak bisa perang dengan kita, nggak berani angkat senjata dengan kita, mainnya kayak main belakang. Nggak punya mental, diracun makannya Rasul. Sehingga makan Rasulullah SAW, Jibril datang memberikan informasi bahwa ya Muhammad, ya Rasulullah, makanan itu beracun. Untungnya sahabat yang lain hanya 2 orang, ya, yang wafat ketika diracun itu. Ya, karena sudah nggak sempat untuk berhenti. Ya, Rasulullah SAW memuntahkan makanannya, tapi sudah ada yang masuk, ya, sudah ada yang masuk. Memuntahkan makanan tersebut, ya, jadi efek racunnya hanya sedikit, tapi masih terasa oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, ya, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar, sehingga pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus karena racun tersebut. Jadi urat nadi itu kalau kita berasa terputus itu berasa. Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Urat nadinya itu berasa terputus, ya. Karena itu efek racun. Bagaimana kalau yang makan itu bukan Rasulullah? Mungkin pada saat itu sudah wassalam. Karena Rasulullah SAW, ya, itu dijaga oleh Allah dan malaikat Jibril. Pendapat ini juga banyak, ya. Pendapat yang dibawa oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, ini pendapat yang paling rajih. Ya, yang memang ulama-ulama sirah merujuk kepada pendapat ini, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan enggak, masa Rasulullah Nabi yang dijaga sama Allah, ya, dijaga sama Allah itu diracun? Enggak bisa diracun. Kan ada juga riwayat lain yang mengatakan Rasulullah diruqyah sama malaikat Jibril. Pernah dengar? Pernah dengar? Iya, itu ma'ruf, ya. Riwayat ma'ruf, itu nggak bisa. Masa Rasulullah? Bukan itu goalsnya, bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada Rasulullah dan umatnya bagaimana cara membaca bacaan ruqyah. Bukan Rasulullah diganggu jin, terus diruqyah sama Jibril. Bukan itu. Tapi ingin memberikan, ini loh caranya. Ya, ketika itu Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril cara meruqyah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, beliau menutupkan pakaiannya ke wajah, kemudian membukanya kembali dan berkata, di mana ini merupakan akhir, ya, perkataan dan wasiat yang disampaikannya kepada manusia. Nah, wasiatnya sama, perkataannya Rasulullah SAW sama, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah, ya. Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh ada 2 agama di bumi Arab ini. Itu adalah perkataan Rasulullah SAW, ya, di akhir kehidupan Rasul SAW.
Itu nggak boleh ada dua agama di Arab, ya, di Jazirah Arab pada saat itu, di bumi Arab ini. Ya. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia seraya berkata, jagalah salat kalian, dan budak-budak kalian, ya, harus dijaga juga. Beliau mengulanginya hingga beberapa kali. Jadi yang perkataan Rasul tidak boleh ada dua agama di bumi Arab, harus 100% Islam. Itu tercatat di dalam Sahih Al-Bukhari dan sarahnya, ya. Itu hadisnya banyak disebutkan itu. Hadis ke-435, 1330, 1390, banyak itu hadisnya. Ya. Jadi di Arab itu nggak boleh ada agama, dua agama nggak boleh, harus Islam semua. Kemudian detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik kematian Rasulullah SAW telah tiba. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya. Jadi disandarkan tubuhnya Rasul kepada Aisyah Ummul Mukminin. Ia berkata, termasuk nikmat di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku adalah Rasulullah wafat di rumahku, kata Ummul Mukminin Aisyah. Itu nikmat Allah. Dari sekian banyak nikmat, Rasulullah meninggal di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah dan di pelukan Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Di antara paru-paruku dan tenggorokanku. Jadi Rasulullah SAW itu berada di pelukan Aisyah di antara paru-paru, ya, berarti dada Ummul Mukminin Aisyah dan leher. Ya. Jadi Rasulullah berada di pelukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Allah mengumpulkan, ya. Ya ini sebenarnya ya nggak perlu disebut, ya. Cuma ya karena kalau ilmu itu nggak boleh ada rasa malu, ya harus disampaikan juga. Ya. Pada saat itu Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ummul Mukminin mencium Rasulullah SAW ketika sakaratul maut. Saking cintanya Ummul Mukminin kepada Rasulullah SAW, dan begitu juga Rasulullah SAW mencintai seluruh istrinya tanpa terkecuali. Semuanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya, pada saat kematiannya Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk. Di tangannya ada sepotong siwak, sedangkan Rasulullah bersandar kepada tubuhku. Ya, berarti Abdurrahman bin Abu Bakar ini adalah adiknya Aisyah, iparnya Nabi. Ya, masuk ke rumahnya, ya, nggak ada masalah karena adiknya Aisyah. Masuk dengan membawa sepotong siwak, sedangkan Rasulullah bersandar pada tubuhku. Aku melihat Rasulullah memandang siwak tersebut. Luar biasa. Hanya memandang saja Rasulullah, Ummul Mukminin udah paham bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Nggak pakai ngomong, udah ngerti. Ya, harusnya seperti ini pasangan suami istri. Ya. Jangan kalau giliran mau marah, ya istrinya marah, ya suaminya tahu. Wah, ini hari mana lagi mau ngamuk nih kayak ini. Giliran ngamuk aja suaminya paham. Atau kebalikannya, giliran suaminya ngamuk, hari ini baru paham. Berarti ada yang miss di dalam rumah tangga ini. Ada yang nggak kena. Sehingga hanya memandang saja Ummul Mukminin paham. Oh, Rasulullah ingin bersiwak. Lalu Ummul Mukminin bertanya, maukah aku ambilkan untukmu ya Rasulullah? Beliau menganggukkan kepalanya. Hanya menganggukkan, udah nggak mampu untuk berkata-kata. Ya, kemudian, maukah aku lunakkan untukmu? Siwak itu keras. Ya, ada orang pakai siwak gak paham jaraknya, dikantongin, luka gusinya. Ya, dihalusin dulu tuh, digigit, ya. Jangan langsung krok. Aduh, berdarah semua. Ya berdarah. Orang itu kayu. Ya harus dilunakkan dengan apa? Dengan digigit. Digigit itu kena ludahnya. Kalau orang sekarang jijik,
hatta bekas harimnya. Jijik kan? Jijik. Ya, udah nggak usah diem-diem. Jijik, anak aja jijik kok. Nah. Cuma ini luar biasa kecintaan Rasulullah SAW dan Aisyah Ummul Mukminin. Sepele masalahnya. Contohnya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah meminum segelas susu. Ditanya, ya Humaira, panggilannya Aisyah ya Humaira, ya, yang merah kedua pipinya kemerahan. Di mana kamu, bekas bibir kamu itu yang mana? Yang sebelah sini Rasulullah. Diminum sama. Ya. Kalau sekarang orang sekarang luar biasa, ya. Dilap. Makanya kalau bikin harim kita hawas, gampang caranya. Ya hano aja kita ambil, ya, kita lap, ngamuk itu harim. Ya. Dipikir kotor apa? Ya memang kotor sih. Cuma ya beda ya. Ini adalah Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Kemudian maukah aku lunakan untukmu? Beliau mengisyaratkan kembali. Udah nggak mampu berkata-kata. Ya. Akhirnya dilunakkan oleh Aisyah Ummul Mukminin dan disiwakkan kepada giginya. Ya. Ya. Oleh Rasulullah SAW diambil dan disiwakkan. Di depan beliau ada sebuah bejana berisi air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya, kemudian berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu adalah sakarat. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah bersiwak, melihat ada bejana berisi air. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu mengambil air tersebut dan mengelapkan ke wajahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah SWT. Innal mauta la sakarat, sesungguhnya dalam maut itu, dalam sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Itu Rasulullah yang malaikat nyebutnya pelan. Nah, kalau orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, sholat kalau ingat. Kalau nggak ingat, nggak sholat. Ya. Terus, pengen masuk surga. Yang nggak nutup kemungkinan sih, iya memang. Bisa masuk surga, bisa. Karena semua orang yang masuk dalam neraka, itu bisa masuk surga. Tapi ada gelarnya. Apa gelarnya? Jahannamiyun. Orang-orang yang ex neraka Jahannam. Masuk surga nanti. Entah kayak apa bentuknya, kalau ex itu ex Jahannam seperti apa nggak tahu. Kita nggak paham ya. Tapi ada itu dalam sebuah hadis, ada Jahannamiyun. Orang-orang mantan penghuni neraka Jahannam yang masuk surga. Ya kalau dosanya udah dicuci, udah selesai bersih, ya masuk surga. Jadi Rasulullah mengatakan innal mauta lasakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakit yang luar biasa yang dialami oleh beliau. Ya. Di dalam sakaratul mautnya beliau berdoa kepada Allah, timpakan seluruh sakaratul maut umatku kepadaku, sehingga tidak ada lagi dari umatku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Sering kita ada sahabat kita meninggal dalam keadaan tidur, enak ya, meninggalnya dalam posisi tidur, nggak sadar. Itu kata kita, tapi tetap innalil mauta lasakarat. Tetap itu ada. Cuma kita nggak tahu. Kita posisinya mikirnya, oh orang tidur nggak paham apa-apa. Tiba-tiba nggak bangun lagi. Karena dalam sebuah hadis yang lain mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bukankah dalam kita saat tidur itu nggak paham apa-apa? Nggak paham apa-apa. Tiba-tiba bangun aja. Ya karena Allah kehendaki kita bangun. Doanya apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ya. Alhamdulillah. Ya.
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan. Berarti diberikan. Nih hidup ente masih hidup sekarang. Ya, aneh balikin kata Allah Subhanahu wa taala. Aneh hidupin lagi setelah meninggal. Berarti orang tidur akhul maut. Jadi tetap aja sakit. Ya. Cuma memang kita tidak melihat dan merasakan. Baik. Kita percepat. Kemudian Rasulullah SAW tidak lama setelah selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan atau jari-jarinya, ya, menetapkan pandangannya ke atas ya. Kedua bibirnya bergerak dan Aisyah mendengarkannya. Beliau berkata bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, ya, yaitu para nabi, para orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, engkau yang maha tinggi. Ya. Beliau mengulangi kalimat yang terakhir ini 3 kali. Kemudian tangannya miring dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan kekasihnya yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW meninggal pada saat itu. Setelah mengucapkan seperti itu, Rasulullah meninggal dunia. Kemudian kejadian ini berlangsung pada waktu duha sedang panas-panasnya, ya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, 11 tahun setelah Rasulullah hijrah. Umur beliau pada saat itu 63 tahun lebih 4 hari. Ya. Rasulullah meninggal di hari Senin, dikuburkan 3 atau 4 hari setelah Rasulullah meninggal di hari Senin. Ya. Puncak kesedihan para sahabat, tersebarlah berita yang menyedihkan. Langit dan penjuru kota Madinah menjadi kelabu. Anas berkata, aku tidak mendapatkan hari yang lebih indah, ya, dan lebih bercahaya daripada hari kala Rasulullah memasuki kota Madinah. Dan aku tidak mendapati hari yang lebih buruk dan lebih gelap pada saat Rasulullah SAW meninggal. Jadi keadaan, ini kiasan ya, bahasa kiasan. Ya, bahasa balaghah ya. Jadi hari yang paling bagus kata Anas bin Malik adalah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Itu hari yang paling baik, yang paling terang, cerah. Kan tapi hari yang paling buruk, gelap, kelabu ketika kematian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih gelap daripada hari ketika Rasulullah SAW itu wafat. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku yang telah menjawab panggilan Tuhannya, wahai ayahku yang surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya, ya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami mengabarkan kematian ini. Ya. Jadi para sahabat semuanya berduka, baik itu ahlul baitkah, sahabikah, atau sahabiyatkah, itu semuanya berduka. Ya. Tidak terkecuali sampai Umar bin Khattab saja berdiri dan berkata, sesungguhnya beberapa orang-orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah telah wafat. Ini saking cintanya Umar bin Khattab ya, kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, menganggap bahwa orang-orang munafik berkata Rasulullah telah meninggal. Ya. Akan tetapi ini adalah kecintaan Umar bin Khattab. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak mati, kata Umar bin Khattab. Ya. Akan tapi pergi menemui Tuhannya. Ya. Kama dhahaba Musa. Ya. Seperti Musa alaihi salatu wassalam bin Imran, ya, menemui itu Tuhannya. Ya. Bukankah Nabi Allah Musa adalah kalimur Rahman, nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah SWT. Itu hanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Summa raja'a ilaihim ba'da an qila qad mat. Kemudian Umar bin Khattab kembali kepada pendapat tersebut. Menguatkan pendapatnya lagi. Enggak. Musa keluar dari Bani Israel yang 40 hari, 40 hari memang. Nabi Musa sudah menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari siksaannya Fir'aun. Sudah dibukakan mukjizat membelah lautan, diselamatkan orang-orang Yahudi dari Fir'aun. Disuruh tunggu anak, nggak ditinggal sendirian. Nabi Musa mengutus Nabi Harun alaihissalam untuk menjaga orang Yahudi. Nabi Harunnya nggak dianggap sama orang Yahudi ini. Dia bikin patung sapi yang bagus. Disembah itu patung sapi. Orang-orang Yahudi memang seperti itu. Nah ini sama 40 hari. Itu Rasulullah sedang seperti Musa, kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, maka aku akan tebas. Nah, ini udah nggak main-main kalau Umar. Bahasanya tebas, potong. Nah, seperti itu. Itu Umar bin Khattab. Yang di zaman pemerintahannya, setan dan jin pun takut kalau Umar itu jalan. Jalan lewat sini, jin lihat, tuh ada Umar tuh, kita lewat sana aja. Itu Umar bin Khattab. Bukan Umar zaman kita. Kalau Umar zaman kita, jinnya suka di belakangnya malah. Ya kan? Ini jalan, sohib aneh sendiri. Gitu kan? Jadi, aku akan tebas tangan dan kaki mereka yang menganggap Rasulullah meninggal. Akhirnya sikap Umar. Tidak ada satu sahabat pun yang membantah. Karena tahu ini Umar yang ngomong. Tapi ada satu sahabat yang orangnya kecil. Tapi wibawanya melebihi Umar bin Khattab. Dengan pembawaan yang tenang, beliau mengatakan kepada Umar, wahai Umar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul seperti rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Afa immata au qutila. Apabila Rasulullah itu meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada orang masa-masa murtad itu, masa-masa jahiliyah itu. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullahu syai'a. Ini dalam surat Al-Imran. Terbujur lemas Umar, jatuh pedangnya, jatuh sampai lututnya menyentuh tanah. Seakan-akan kata Umar, aku bukannya nggak hafal, aku seakan-akan baru tahu ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Itu adalah perkataan Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab. Dan setelahnya mengatakan Abu Bakar, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal. Faman ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, fa innahu hayyun la yamut. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah merasakan kematian. Itu Umar jatuh, menangis sadar bahwasanya Rasulullah sudah fakta meninggal. Jelas, faman ya'budu Muhammadan fa innahu mat. Siapa saja yang menyembah Nabi Muhammad sudah meninggal. Faman kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, ya Allah hayyun la yamut. Ini sudah fakta. Umar udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, udah tertunduk dan menerima fakta ini. Nah, insya Allah kita cukupkan pada pembahasan kali ini, dan insya Allah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang bagaimana, kenapa ketika Rasulullah SAW itu meninggal di hari Senin, dikuburnya 3 hari setelah Rasulullah meninggal. Itu kita akan bahas. Agak-agak sensitif soalnya ya.
Karena di pertemuan sebelumnya, itu ketika Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk meminta qalam, meminta pena untuk dituliskan wasiat. Ya. Ahlul baitnya Rasul ada, sahabatnya Rasul ada. Akan tapi Umar mengatakan, sudah nggak usah dikasih pena. Itu hanya menambah kesakitan Rasul. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan alaikum bil Qur'ani was sunnah? Ya. Bukankah Rasul sudah memberikan wasiat lan tadillu ba'dah, kalian tidak akan tersesat. Ya. Selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Sudah selesai. Wasiat apa yang akan ditulis oleh Rasulullah SAW sehingga sama Umar ditolak? Yaitu memang terdapat dua kubu. Ya, kubu yang pertama, ya, para ahlul baitnya Rasul berharap Rasulullah ingin menuliskan. Ya, bukan Rasulullah sendiri yang menulis, Rasulullah hanya berbicara dan ada yang menulis. Ya. Akan tapi sama Umar bin Khattab ditolak. Udahlah, biarkan saja, biar nggak tambah menyusahkan Rasul. Ya. Nah, ini di fakta sejarah ini harus dibuka dan dibahas secara netral. Karena apa? Ini banyak riwayat-riwayat dari Syiah yang bawa ini juga. Ini riwayat Sunni, riwayat Ahlus Sunnah, tapi dibawa oleh orang-orang Syiah mengatakan tuh Umar, Rasulullah minta pena mau nulis wasiat, itu mau nulis wasiat tentang keimaman Imam Ali. No, Ali lagi, ya kan? Itu yang dibawa-bawa. Karena kita nih nggak tahu tentang sejarah kita. Yang mendalami sejarah kita itu orang-orang Syiah. Sedangkan kita nggak mendalami riwayat sejarah mereka. Boro-boro sejarah mereka. Ya, sejarah kita aja yang Sunni aja kita masih nggak tahu. Apalagi kita mau belajar sejarah mereka. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Termasuk ketika Rasulullah meninggal ya, hari Senin dan dikuburkannya kalau nggak salah di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nggak salah di hari Kamis. Ya, Rasulullah SAW itu dikuburkan, dikebumikan, ditanam. Ya, di bawah tempat tidur. Ya, Rasulullah di rumah Aisyah. Yang sekarang jadi ya, kuburan Rasulullah di Masjid Nabawi. Jadi itu kamar Rasulullah. Tempat tidurnya Rasulullah yaitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.